Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja, puji, tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah hingga hari ini, hingga detik ini, kita semua masih senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita sehari-hari, termasuk juga aktivitas kita dalam menjalankan sholat Jumat secara berjamaah ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selaku khatib, saya ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang artinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tak terasa kita berada di paling ujung bulan Sya'ban, yang mana insya Allah ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Artinya Jumat depan ini kita sudah memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang selama ini kita idam-idamkan, karena sebelumnya kita selalu mendawamkan, selalu membacakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikanlah kami semua untuk memasuki di bulan Ramadan. Dan sekarang kita tinggal menghitung hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan agar kita bisa menyambut tamu agung, tamu yang penuh dengan keberkahan, tamu yang penuh keistimewaan, agar kita bisa semaksimal mungkin menjalankan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, yang semuanya penuh dilipat gandakan. Semua kebaikan di dalam Ramadan diberikan lipat ganda, berkali-kali lipat. Bahkan di bulan-bulan Ramadan, semua kebaikan
itu insya Allah akan diberikan ganjaran langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga menjalankan puasa itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan, dan ulama tersebut ini menisbatkan ini semua dari salah satu perkataan sahabat-sahabat Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang bangga, yang senang akan menyambut bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan jasad orang tersebut untuk masuk ke dalam neraka. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bijaksana tidak akan menyia-nyiakan yang namanya kesempatan emas ini. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan yang insya Allah kita semua akan memasuki, tinggal menghitung hari ini, semuanya penuh rahmat. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 10 awal di hari bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan atau hari-hari yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di 10 hari berikutnya dari 11 sampai 20 itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, yaitu hari-hari yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memiliki dosa yang tidak terhingga, siapapun yang memiliki dosa seperti buih-buih di lautan, jikalau kita semua meminta ampun, wabil khusus di bulan Ramadan itu, insya Allah tidak akan mustahil bagi Allah untuk bisa mengampuni orang tersebut. Kemudian di 10 akhir berikutnya yaitu Syahru Itqun minan nar. 10 hari terakhir ini adalah paling spesial sekali, yaitu disebut dengan pembebasan daripada api neraka. Ini merupakan bentuk kelanjutan dari rahmah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwa di 10 terakhir itu Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan maghfirahnya, sehingga seandainya kita semua ingat, bertaubat, berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak neko-neko dalam menjalankan ibadah, maka insya Allah pembebasan kita dari api neraka itu akan datang kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan, bulan Ramadan akan datang kepadamu, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh kenikmatan. Dan di bulan itu kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Tentu perintah puasa ini tidak lepas dari surat Al-Baqarah, agar kita semua yang memiliki iman dan memiliki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat tersebut dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, tidak menyebut wahai manusia,
Sedangkan di ayat-ayat yang lain Allah sering sekali menyebut wahai hamba-hambaku, wahai para manusia. Tetapi ketika perintah untuk berpuasa ini diturunkan, Allah memanggil dengan panggilan yang sangat luar biasa, dengan panggilan kepada orang-orang Islam yang memiliki nilai iman yang baik, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa, karena sebagaimana puasa ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dan tujuan ataupun ending daripada puasa ini tiada lain, tiada bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang-orang yang memang masuk di dalam Ramadan imannya terus meningkat, baca Qur'annya sampai khatam, sedekahnya semakin kencang, tetapi ketika bulan Ramadan itu habis, dia kembali lagi seperti sedia kala. Ini tentu peringatan untuk kita semuanya. Ketika kita masuk di dalam Ramadan, maka tugas kita adalah menjaga kualitas ibadah kita, menjaga bacaan Quran kita, menjaga amal baik kita, menjaga sedekah kita, supaya terus kita lakukan di dalam bulan-bulan setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam bulan Ramadan ini tuftahu abwabas sama, langit-langit dibuka. Maksud daripada pintu langit ini adalah kesempatan kita untuk masuk surga. Ada juga wa tughlaqu abwabal jahim, pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu maradatas syayatin, dan setan semuanya juga dibelenggu. Dalam menyikapi hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis tersebut bisa diartikan secara hakiki. Kita cukup mempercayai bahwa pintu-pintu surga itu dibuka, ya dibuka di bulan Ramadan. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup, ya. Dan setan-setan saat bulan Ramadan ini juga dibelenggu. Ada ulama yang mengartikan secara hakiki, ya begitu. Tetapi bagaimana pintu surga itu dibuka, bagaimana pintu neraka itu ditutup, dan bagaimana setan itu dibelenggu, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada versi ulama yang kedua yang mengatakan ini sifatnya majazi. Majazi ini artinya butuh penjelasan yang lebih detail, bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga ini dibuka adalah kesempatan kita dalam melakukan amal baik di dalam bulan Ramadan ini sangat luas sekali, sangat mudah sekali. Bahkan satu amalan saja itu bisa dilipat gandakan pahalanya dari 10 bahkan sampai maksimal 700 pahala. Jadi bentuk kemudahan kita bahwa pintu-pintu surga itu dibuka adalah saat bulan Ramadan. Biasanya kita sangat mudah sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka itu ditutup adalah bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan itu sering sekali saat kita ingat sedang berpuasa, kita yang akan melakukan perbuatan yang tidak baik terasa diingatkan karena kita sedang berpuasa. Ketika kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, kita ingat ini sedang puasa. Kita ingat ini kita masuk dalam bulan Ramadan, dan disitulah makna bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup rapat. Kemudian makna dari bahwa setan-setan itu dibelenggu saat di bulan Ramadan itu adalah
bahwa ketika kita menjalankan puasa, hawa nafsu kita juga bisa terkontrol karena kita menahan lapar dan dahaga, selalu berbuat kebaikan. Jadi hawa nafsu yang menjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu bisa kita kendalikan, itu bisa kita kontrol. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bagaimana persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan, maka itu tergantung bagaimana kita menyiapkannya di saat sekarang ini. Bagaimana kesehatan mental kita, bagaimana lahiriah kita dalam menyambut bulan Ramadan. Secara wawasan keilmuan di bulan Ramadan tentu kita harus terus menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali hukum-hukum tentang puasa, mengenali rukun-rukun puasa, apa saja yang diharamkan, apa saja yang membatalkan dalam puasa. Karena perlu kita ketahui bahwa ada jenis puasa yang puasanya itu diterima tetapi pahalanya hangus terbakar, yaitu ketika kita melakukan beberapa perbuatan yang pernah dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah tetapi pahalanya hangus terbakar, yaitu al-kadhib, berbohong. Jadi ketika sedang berpuasa ada yang berbohong, artinya mulutnya pun itu tidak puasa kalau berbohong. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah, menggibahin orang, membicarakan kejelekan-kejelekan orang. An-namimah, mengadu domba, si A diadu dengan si B kemudian diadu dengan si A. Kemudian yang selanjutnya yaitu an-nadhru bisyahwah, memandang pandangan lawan jenis kita dengan pandangan syahwat, dengan pandangan yang menimbulkan syahwat kita. Kemudian yang kelima yaitu al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, mengatakan saya tidak mengambil barang ini, saya tidak mencuri ini dengan menyebut nama Allah, demi Allah. Maka itu disebut dengan sumpah palsu. Dan saat orang berpuasa melakukan salah satu dari 5 perkara itu, niscaya pahala puasanya itu hangus terbakar. Tetapi tetap dalam fikih dihukumi sah. Namun kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama adalah saat dia berbuka puasa, saat kita menahan lapar, menahan dahaga, lalu kita berbuka puasa, disitulah bentuk kenikmatan. Tetapi itu hanya kenikmatan dunia saja. Kemudian yang kedua, kenikmatan adalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal puasa itu. Bayangkan ketika kita membawa amal puasa dan puasanya itu dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah letak kebahagiaan. Tetapi kalau kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membawa puasa, atau bahkan puasanya tidak mendapatkan pahala-pahala tadi, hangus terbakar, itu justru dia termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan lahiriah batiniyah untuk menyambut tamu agung yang tinggal menghitung hari ini. Dan semoga kita semuanya mampu menjalankan semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan dan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nantinya diberikan pahala berupa surga firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واتقوا الله يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.